Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari struktur kristal, yakni yang terpenting adalah indeks Miller. Nah, apa ini indeks Miller? Jadi indeks Miller itu adalah sebuah angka-angka yang menggambarkan koordinat bidang dari kisi suatu kristal. Dan itu biasanya dipakai untuk difraksi sinar X dari suatu kristal untuk penentuan struktur kristal. Nah, indeks Miller itu terdiri dari 3 angka yang nilainya bisa dari 0 sampai n itu merupakan bilangan bulat. Jadi bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ada tiga nilai yang kita sebut sebagai H, K, dan L. H ini bisa kita bilang bahwa dia merepresentasikan sumbu X, dan K merepresentasikan sumbu Y, dan L merepresentasikan sumbu Z. Jadi kalau misalnya kita gambar bidangnya seperti ini. Nah, nilai HKL itu bisa 0 sampai M, cuman nggak boleh 000. Contoh HKL yang bisa dibolehkan adalah 100, 001, 010, 110, 111, 120. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh 000. Jadi cuma itu aja. Kalau bilangan lainnya boleh. Terdiri dari tiga bilangan. Nah, koordinatnya seperti apa sih? Kalau misalkan nilai 0, maka koordinatnya itu akan sejajar dengan sumbunya. Misalkan di sini K-nya bernilai 0, maka dia bakalan sejajar dengan sumbu K. Dan kalau misalkan dia nilainya sebuah bilangan bulat n, maka dia letaknya itu akan berpotongan pada titik 1 per n satuan. Jadi misalkan di sini adalah titik 1. Sini. Jadi ini adalah titik perpotongan dari n sama dengan 1, sebab dia n sama dengan 1 adalah 1 per 1. Seperti ini. Kalau di sini, misalkan di sini adalah setengah, berarti dia adalah titik perpotongan di n sama dengan 2 saat hanya itu 2. Begitu juga dengan K, kalau misalkan di sini setengah, maka ini adalah perpotongan saat K-nya sama dengan 2. Kalau misalnya di sini L-nya di sini setengah, maka di sini adalah perpotongan pada saat L sama dengan 2. Nah, sekarang kita berikan contohnya. Misalkan di sini aja. Contohnya HKL 100. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu berpotongan pada sumbu H. Kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan di sini adalah sumbu H, di sini sumbu K, di sini sumbu L. Dan dia bilang apa? Berpotongan pada sumbu H sama dengan 1. Berarti kalau misalkan titik nolnya di sini, maka H1 itu di sini. Terus dia apa? Sejajar dengan sumbu K. Artinya sumbu K-nya ini dia sejajar, tidak berpotongan, dan sejajar dengan sumbu L. Berarti kalau misalkan kita gambarkan, bidangnya adalah di sini. Seperti ini. Ini bentuknya ya. Bidang 100. Nah, bagaimana bidang 001? Kalau bidang 001 berarti hanya itu 0, berarti dia sejajar dengan sumbu H, berarti sejajar dengan ini. Berarti dia apa? Terus sejajar dengan sumbu K, berarti sejajar dengan ini, berarti sejajar dengan ini, sejajar dengan ini, dan dia berpotongan di titik L sama dengan 1. Berarti titik sini berpotongan, berarti kalau misalnya kita gambar, ini adalah bidang 001. Jadi yang di atas ini bidang 001. Nah, kalau bidang 010 berarti hanya itu berpotong sejajar, berarti dia sejajar. K-nya itu berpotongan di titik 1, berarti ini 0 di 1, berarti K-nya di sini, dan L-nya sejajar, berarti di bagian depan ini. Nah, ini adalah bidangnya. Nah, yang dimaksud dengan DHKL adalah jarak di antara dua bidang. Kalau misalkan kita lihat tadi bidang 100, dia berpotongan di sini, ini kan 100, berarti di sini. Maka bidang yang lain adalah kita bisa geser kristalnya ke arah depan dengan hal yang sama. Ini maka bidangnya bakalan di sini. Jadi D100 adalah di sini. Bagaimana dengan D001? Berarti D001 adalah di sini. Karena di sini bidangnya di sini dan di bawah sini. Jadi ini adalah D001. Bagaimana dengan D010? 010 di depan sini. Berarti dia dengan yang di belakang sini. Berarti otomatis apa jaraknya adalah yang di sini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan D110? 110 berarti hanya itu 1 di sini, K-nya itu juga 1 di sini, dan L-nya itu 0, berarti miring seperti ini. Jadi bidangnya miring seperti ini ya. Bidangnya seperti ini.
Nah, jaraknya di mana? Jaraknya di sini dengan di belakang sini. Jadi bisa dibilang setengah dari, nah sini kan bidangnya ya, setengah dari diagonal sisi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bidang 1, 1, 1? Berarti di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Berarti bidangnya miring seperti ini. Ini rada susah sih. Jadi bidangnya miring seperti ini. Jadi bidangnya seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. D-nya apa? D-nya ya dari sini ke bidangnya ini gitu. Bisa dihitung. Nah, seperti itu. Nah, kalau dikubus DHKL terhadap A, ini kan A-nya sama semua. Maka sisi kristalnya sama semua. Kita bisa dirumuskan bahwa DHKL-nya itu DHKL sama dengan A dibagi dengan akar H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Ini untuk kubus. Nah, kalau untuk apa? Sisi kristal-kristal lain ada rumusannya yang nanti bakalan dibagikan di slide. Dah, ya sekian saja untuk indeks Miller. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.